Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasya, selamat pagi. Bertemu lagi kita di pagi ini di ajang tabuh ya, tausiah subuh edisi 23 Maret 2021 bertepatan dengan 22 Saban 1442 Hijriah. Seperti biasa pagi ini yang akan mengisi tabuh kita Ustadz UG ya, dan alhamdulillah Ustadz kita sudah berada di studio. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik sahabat ya, kita tanya dulu judul ceramah kita apa nih Ustadz? Keutamaan istiqomah dalam Islam. Keutamaan istiqomah dalam Islam. Baik, selamat mendengarkan kepada Buya. Kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan kita kesempatan kembali, kesempatan hidup, menikmati kehidupan, menikmati segala apa yang direzekikan Allah kepada kita. Banyak mungkin rezeki Allah yang kita pakai, namun tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang dibutuhkan oleh jasmaniah kita, nikmat yang dibutuhkan oleh rohaniah kita, semuanya merupakan nikmat Allah. Banyak mungkin manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mampu dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Mereka banyak mempergunakan nikmat Allah, tapi tidak mau mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Banyak salah guna dalam pergunakan nikmat Allah. Mungkin mereka mempergunakan nikmat Allah di jalan yang salah, ataupun di jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan nikmat yang tidak dipergunakan di jalan Allah, maka bisa jadi nikmat itu berubah menjadi azab. Allah katakan seperti itu. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika engkau tidak pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan berikan azabku untukmu. Ini jelas kata Allah, bahwasanya kadangkala azab Allah itu datang kepada kita lantaran kita tidak bersyukur kepada Allah. Itulah gunanya bersyukurnya kita kepada Allah, agar nikmat Allah melimpah kepada kita.
Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita anugerahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dalam kehidupan kita, Nabi, seorang Rasul dalam kehidupan kita, yang pantas dan patut untuk kita contoh dalam kehidupan. Baik itu cara berkata Rasulullah, cara berbuat Rasulullah, amal ibadah Rasulullah, semuanya kita jadikan contoh dalam kehidupan. Sebuah Al-Quran dan Sunnah beliaulah sebagai panutan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya beliau tidak bisa berjumpa lagi dengan kita, ataupun kita tidak bisa berjumpa dengan beliau di dunia, maka beliau meninggalkan dua pusaka untuk kita sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Apa itu dua petunjuk itu? Yakninya Al-Quran dan Sunnah. Selagi engkau berpegang teguh kepada dua yang aku tinggalkan, kata Rasul, maka kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa itu kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dunia berkembang, selama dunia ada, selama bumi masih ada diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama kiamat belum datang, maka kitabullah dan sunnahnya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalian berpegang teguh kepada dua yang aku tinggalkan, kata Rasul, gigitlah dengan gerahammu, kata Rasul, maka kalian tidak akan pernah tersesat buat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita tentunya banyak beragam persoalan, banyak masalah, banyak kewajiban, banyak pula hak yang mesti kita tunaikan. Kadang-kadang banyak mungkin suatu masalah itu yang tidak kita selesaikan sesuai dengan agama. Kadang-kadang ada persoalan yang mungkin kita hadapi, tidak sanggup kita memikulnya. Sesungguhnya segala persoalan ataupun masalah yang didatangkan oleh Allah kepada kita, baik itu berupa mungkin musibah, ataupun berupa penderitaan, ataupun malah sebaliknya, nikmat pun sebetulnya kadang-kadang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya di setiap persoalan itu, setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Allah katakan, jika kalian bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan berikan jalan keluar di setiap persoalan yang kalian hadapi. Kuncinya adalah takwa kepada Allah. Ketika kita manusia yang beriman kepada Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebetul-betulnya bertakwa. Janganlah kalian mati kecuali telah berada dalam keadaan muslim yang sejati. Ini pesan Allah. Bertakwalah kalian sebetul-betulnya bertakwa. Dalam kehidupan kita, takwa itu penting. Mulai saja mungkin kita bangun dari tidur,
sampai tidur lagi bertakwa kepada Allah. Mulai kita mencicipi kehidupan sampai nanti kematian, isi dengan takwa kepada Allah. Di ketika takwa itu telah melekat dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Apapun yang diperintahkan Allah kita lakukan, apapun yang dilarang oleh Allah kita hentikan. Di ketika takwa telah menjadi suatu bekal dalam kehidupan, maka sungguh insya Allah Allah akan berikan keselamatan kepada kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Asyah, dimanapun Anda berada, dari takwa itulah muncul dari suatu ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Orang kalau nggak yakin kepada Allah, kalau nggak takut kepada Allah, nggak ada rasa cinta dan takwanya kepada Allah, nggak mungkin dia akan melakukan segala perintah Allah. Di ketika orang telah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dah pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia akan menghentikan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Semuanya, nggak pilih-pilih. Nggak ada manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih-pilih atas perintah Allah. Nggak ada. Perintah Allah yang ini dia suka, dia lakukan. Ini yang tidak dia suka, dia hentikan. Nggak ada cerita. Semuanya dia lakukan. Semuanya dia kerjakan. Asalkan itu perintah Allah, dia lakukan dengan semaksimal mungkin. Itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Asyah, dimanapun Anda berada, walaupun kadang-kala amal ibadahnya sedikit, walaupun amal ibadahnya kadang-kala belum banyak dilakukannya, tapi dia tetap dan rutin melakukan ibadah itu. Orang yang beriman itu melakukan ibadah walaupun sedikit tapi terus menerus. Nggak pernah henti, nggak pernah putus dalam beribadah. Selalu melakukan ibadah dan meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri dan tandanya melakukan segala suatu amal ibadah terus menerus, rutinitas konsekuen, nggak pernah berhenti dan nggak pernah pula menghentikan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang selalu istiqomah dalam beribadah, selalu berpendirian teguh dalam ibadah, melakukan selalu ibadahnya, selalu rutinitas dalam kehidupannya. Walaupun sedikit tapi selalu. Berbeda mungkin ada pula orang yang ibadahnya itu musiman. Di ketika hatinya tenang, ketika jiwanya bahagia, dia mau beribadah. Tapi di ketika hatinya nggak tenang, nggak ibadah, ini orang yang nggak istiqomah namanya. Makanya amantu billahi, kita beriman kepada Allah semustaqim, kemudian beristiqomah kita. Apapun ibadah amaliyah yang telah kita lakukan, tetap dan terus menerus kita lakukan. Kalau seandainya kita telah melakukan ibadah sholat 5 kali yang wajib dalam sehari semalam, tetap kita lakukan. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun hambatannya, tetap kita lakukan. Gak peduli kita dalam keadaan sakit, gak peduli kita dalam keadaan miskin sekalipun, tetap kita lakukan. Itu artinya sudah istiqomah dalam ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak istiqomah dalam ibadah.
Orang kalau tidak beristiqomah dalam ibadah di ketika Allah berikan suatu cobaan, di ketika Allah berikan suatu ujian, mereka kadang-kala berhenti beribadah. Mengapa? Menganggap Allah tidak sayang lagi dengannya. Inilah orang yang tidak istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ini salah satu jalan untuk suksesnya kita. Orang kalau sudah selalu berpendirian teguh dalam melakukan suatu amalia, suatu ibadah, suatu pekerjaan, maka ujung-ujungnya akan sukses. Contohnya dalam pekerjaannya mungkin seorang guru mungkin kalau sudah istiqomah, mempunyai teguh pendirian untuk mengajarkan ilmunya kepada anak muridnya, orang guru ini akan sukses. Seorang siswa mungkin kalau istiqomah dengan belajarnya, tetap dan terus menerus tetap belajar tanpa putus asa, apapun tantangan dan hambatannya, sekalipun gak ada jajan diberikan orang tuanya, tapi kalau dia istiqomah dalam menuntut ilmunya, maka umumnya orang seperti ini akan sukses dalam menuntut ilmunya. Berbeda dengan siswa yang tidak istiqomah, yang tidak mau berpendirian teguh dalam menuntut ilmunya. Orang ini di tengah jalan akan putus asa, mau berhenti menuntut ilmunya, putus dalam sekolahnya. Itulah orang yang tidak istiqomah dalam menuntut ilmu pengetahuan. Banyak pada saat ini siswa yang putus sekolah. Kenapa? Nggak istiqomah dalam menuntut ilmu. Banyak orang saat ini putus asa dalam ibadah, dalam berdoa, dalam pengharapan. Kenapa? Nggak istiqomah dalam ibadah. Tapi kalau seseorang sudah ada pada jiwanya, pada hatinya, pada dirinya sifat istiqomah dalam ibadah, maka apapun tantangannya, apapun hambatannya akan dia lalui, terus dan tetap beribadah kepada Allah. Itulah gunanya istiqomah dalam beribadah. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada, maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah keutamaan istiqomah dalam agama Islam. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada, mungkin sering kita mendengar kata-kata istiqomah ketika berhubungan dengan suatu pekerjaan, ketika berhubungan dengan suatu urusan yang berkaitan dengan agama. Istiqomah berasal daripada bahasa Arab yang artinya berjalan lurus atau tegak atau konsisten. Istiqomah merupakan salah satu petunjuk dari Allah. Jalan yang lurus, konsisten. Makanya dalam sholat kita, sebetulnya kita mohon kepada Allah agar tetap istiqomah dalam ibadah, dalam melakukan suatu amalan. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ini istiqomah, jalan yang tetap berada pada jalan Allah, jalan yang Engkau berikan nikmat di atasnya. Siratal ladzina an'amta, jalan yang Engkau berikan nikmat di atasnya, bukan pula jalan yang Engkau murkahi di atasnya. Inilah bentuk konsisten kita kepada Allah. Mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar hati kita tetap selalu terpaut kepada Allah. Tetap Allah jaga hati kita, agar hati kita jangan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah istiqomahnya kita kepada Allah. Teguh pendirian dalam melakukan suatu ibadah. Kaum muslimin sahabat Asya, dimanapun Anda berada, kita mungkin pernah menemui seseorang yang terkenal atau dikenal rajin ibadahnya, baik sikap serta tutur katanya senantiasa memakai pakaian yang menutup aurat. Mungkin banyak kita menemui seseorang, tutur katanya baik, pekerjaannya baik, pribadinya baik, cara berpakaiannya menutup aurat. Banyak mungkin kita telah menemukan orang seperti ini, selalu konsisten menutup aurat. Tidak hanya di waktu pertemuan dengan orang penting dia menutup aurat, tidak. Asalkan keluar rumah dia tutup aurat. Tidak hanya ketika datang ke sekolah anaknya, kebetulan di sekolah itu dituliskan kawasan wajib nutup aurat dan berpakaian sopan, maka ada pula orang di ketika mengantarkan anaknya atau berurusan dengan sekolah, dia hanya menutup aurat di ketika itu saja. Lantas di ketika nggak ada urusan dengan sekolah anaknya, dia buka auratnya, dia buka jilbabnya. Banyak orang yang seperti itu, nggak konsisten, nggak istiqomah dalam menutup aurat. Ini kalau orang tidak istiqomah dalam melakukan suatu perintah agama, maka orang ini dapat dikatakan dia beribadah bukan karena Allah. Orang kalau istiqomah di jalan Allah, maka dia beribadah karena Allah. Gak ada karena sesuatu yang lain. Gak ada suatu peraturan mengikatnya, gak ada. Ini kadang-kala ada pula orang yang mau menutup auratnya karena suatu aturan, suatu peraturan yang dibikin dalam sebuah instansi atau pemerintahannya, dalam sebuah tempat pekerjaannya ada aturan di sana. Di luar daripada tempat pekerjaannya dia buka auratnya. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menutup aurat. Kaum muslimin sahabat Asya dimanapun Anda berada, jadi bisa pula kita lihat dari tutur katanya. Kalau istiqomahnya baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata-kata yang diucapkannya penuh dengan makna, penuh dengan manfaat. Tutur katanya sesuai dengan agama, tidak pernah berkata yang tidak baik, mengatakan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain, selalu seperti itu. Selalu mengatakan sesuatu kebaikan, kebenaran, dan tidak pernah berhenti mengatakan sesuatu yang baik kepada orang lain. Itulah orang yang istiqomah dalam bertutur kata dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin sahabat Asya dimanapun Anda berada, inilah salah satu contoh bahwasanya istiqomah itu penting dalam kehidupan. Tapi kalau seandainya seseorang kadang-kala berubah daripada yang baik kepada yang tidak baik, awalnya mungkin ibadahnya baik, cara bekerjanya baik, cara bertuturnya baik, nah tiba-tiba saja berubah 180 derajat, berpaling daripada arah kebaikan. Banyak orang kita temukan seperti ini. Ini orangnya padahal kemarin rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin puasa. Kenapa saat ini mereka nggak mau lagi ibadah, malah terjebak kepada hal yang tidak baik? Ini artinya istiqomahnya sudah hilang pada dirinya. Istiqomah kalau sudah pudar, istiqomah kalau sudah hilang, maka orang ini akan berubah 180 derajat dari arah kebaikan menjadi arah yang tidak baik.
Jadi oleh sebab itu sebetulnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu berada pada jalan yang lurus. Hati kita diteguhkan pada pendirian yang teguh kepada kebaikan. Itulah hati kita doakan agar selalu berjalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hati kalbu bolak-balik. Kadangkala hati ini bolaknya atau menghadapnya kepada jalan yang lurus. Kadangkala suatu ketika hati ini menghadapnya ke jalan yang salah. Itulah hati. Bolak-balik. Kadangkala benar, kadangkala salah. Yang hati itu seperti itu. Makanya di setiap amaliah kita doakan kepada Allah agar hati ini selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya istiqamah dalam kehidupan kita manusia. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, sebetulnya yang namanya istiqamah, berpendirian teguh jalan yang lurus adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Kewajiban sebetulnya mempunyai sifat istiqamah dalam kehidupan kita. Pernah suatu riwayat mengatakan dalam sebuah buku kita baca bahwasanya seorang ulama itu ada menuliskan di sebuah atau di tempat kamarnya, menuliskan suatu yang bernada istiqamah. Amantu billahi sumastaqim. Luar biasa ilmu ini. Saya beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirian saya. Istiqomahkan saya pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu ilmu dan pelajaran yang dapat kita ambil suatu hikmahnya. Bahwasanya ketika kita ingin beristiqomah dan teguh pendirian kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kenapa hati ini milik Allah? Atas kuasa Allah dia berkata, berjalan dan berupaya dalam melakukan sesuatu. Yang hati ini adalah sumbernya kehidupan manusia, atau dengan kata lain kompasnya kehidupan manusia. Kalau hati manusia itu baik, insya Allah seluruh tubuhnya, seluruh amalannya, seluruh perkataannya akan baik semuanya. Tapi kalau hati itu betul yang kotor, maka semuanya akan kotor. Maka dalam berdoa itu, tetapkan hati saya pada jalan yang engkau ridhoi. Itulah doa kita kepada Allah, agar hati ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati ini dikuasai oleh setan. Kalau sudah setan yang menguasai hati kita, maka hati ini akan cenderung dan condong kepada kesalahan. Maka yang enggak ada lagi istiqomah di ketika hati telah dikuasai oleh setan. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, dalam surah Fussilat Allah mengatakan, maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohon ampunlah kepadanya. Ini pesan Allah kepada kita. Tetaplah dalam berjalan lurus, kata Allah. Di ketika telah ada kebenaran datang kepada kita, tetaplah pada kebenaran itu. Di ketika petunjuk Allah telah datang kepada kita, tetap kita jalankan petunjuk itu. Di ketika ada larangan Allah yang telah Allah sampaikan kepada kita, tetap kita tinggalkan larangan itu. Jangan membolak-balikan perintah dengan larangan. Kalau seseorang telah meninggalkan perintah lalu melakukan suatu larangan, ini sudah jauh dari yang namanya istiqomah. Jauh daripada yang namanya jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu sebetulnya ada suatu hikmah, suatu keutamaan
bahwasanya istiqomah itu penting dalam kehidupan kita. Apa saja keutamaan istiqomah dalam kehidupan? Yang pertama, sudah barang tentu bahwasanya seseorang yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan pertama seseorang yang istiqomah di jalan Allah. Apa itu? Mendapatkan suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, Allah mengatakan dalam surah Al-Fussilat ayat 30. Allah katakan di sana, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Ini pesan Allah kepada kita. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan mereka istiqomah kepadanya. Kita mengatakan saya beriman kepada Allah lalu istiqomah. Apa maksudnya? Apa yang diperintahkan Allah selalu kita ikuti. Istiqomah kepada Rabb kita. Maka malaikat akan turun kepada kita dan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan pula kita merasa sedih. Kenapa? Bergembiralah kalian, kata Allah, dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Luar biasa. Orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah surga. Ini jelas saja. Ini jelas barang tentu. Orang yang selalu melakukan ibadah dengan rutinitas, selalu konsisten dengan ibadahnya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah daripada istiqomah, selalu mendapatkan suatu pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah akan mendekatkan jalan ke surga. Kenapa tidak? Kalau orang contohnya kalau sudah melakukan ibadah solat lalu selalu melakukan ibadah solat kepada Allah, tentulah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah selalu berpuasa dalam melakukan ibadah puasa, selalu komitmen dan konsisten dalam ibadah puasanya, tentulah derajat takwa dia dapatkan surga akan semakin dekat darinya. Oleh sebab itu sebetulnya istiqomah akan mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak ingin masuk surga? Apalagi orang yang beriman dan beragama Islam, tentulah surga ingin dia dapatkan dalam kehidupannya. Kalau seseorang sudah ingin surga dapat dia miliki, tentulah segala sesuatu amalan ibadah yang telah dia lakukan tentu akan istiqomah dalam beribadah. Solatnya istiqomah, puasanya istiqomah, zakatnya istiqomah, berbuat baiknya yang terpuji istiqomah, akan mendekatkan seseorang kepada surganya Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Yang kedua, bahwasanya keutamaan daripada istiqomah itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istiqomah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah istiqomah dalam ibadah, Allah akan cinta dengannya. Kenapa tidak? Rutinitas dalam ibadah akan mendekatkan dia kepada Allah.
semakin dekat dengan Allah, tentu Allah semakin cinta kepadanya. Cintanya itulah membuat seseorang akan dekat kepada Allah. Jadi oleh sebab itu sebetulnya dalam sebuah sunnah dikatakan, berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Ini hadis rawahu Bukhari. Ini luar biasa ini. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi terus menerus. Walaupun kadangkala sedekahnya sedikit tapi terus bersedekah. Walaupun kadangkala perbuatan jujurnya sedikit tapi terus jujur. Walaupun sedikit tapi terus menerus. Walaupun ibadah sunnahnya mungkin sunnahnya hanya dilakukan hanya satu kali saja dalam satu hari. Itu contohnya sunat sebelum subuh saja dia lakukan, tapi terus menerus. Nah, ini cinta Allah. Ketimbang orang yang banyak amal ibadahnya tapi musiman. Kadangkala dalam minggu ini rajin ibadah, sebulan setelah itu nggak ada lagi ibadah. Berbeda dengan orang yang dicintai Allah tadi. Orang walaupun sedikit sedekahnya tapi terus sedekah. Walaupun puasanya hanya Kamis saja setiap minggu tapi tetap puasa Kamis. Ini konsisten orangnya. Walaupun baca Qur'annya sedikit setelah maghrib contohnya. Walaupun satu ayat dia baca Al-Quran setelah sholat maghribnya, tapi tetap dan terus dia lakukan baca Quran itu. Walaupun mungkin ibadah lainnya yang dilakukannya sedikit, tapi terus menerus Allah cinta kepada amalan yang seperti itu. Kaum muslimin sahabat Asya dimanapun anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada istiqomah itu adalah merupakan ciri orang yang beriman. Ternyata orang yang beriman itu salah satu cirinya adalah istiqomah. Berpendirian teguh terhadap suatu ibadah yang dia lakukan. Orang kalau sudah istiqomah dalam ibadah, maka dia akan beriman kepada Allah, akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sunnah dikatakan, istiqomahlah kalian dan janganlah menghitung-hitungnya. Orang kalau sudah istiqomah dalam beribadah, nggak pernah hitung-hitung ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak istiqomah, dihitung-hitungnya. Wah, hari ini saya telah melakukan amal soleh, setelah bersedekah ke sana, setelah melakukan amalan sunnah ini dan itu dan segalanya. Ini bentuk orang yang tidak istiqomah. Tapi kalau orang sudah istiqomah dalam ibadahnya, nggak ada hitung-hitungan. Terus ikhlas melakukannya, nggak peduli telah melakukan sekian banyak ibadah yang telah dia lakukan, nggak peduli bagi mereka. Nggak penting bagi mereka hitung-hitungan dalam ibadah. Yang penting tetap dan terus melakukan ibadah. Itulah orang yang istiqomah, merupakan ciri dasar bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Asya dimanapun anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada istiqomah itu adalah mendapatkan jalan yang lurus. Orang yang beristiqomah dalam beribadah akan Allah berikan jalan yang lurus kepadanya. Seseorang yang istiqomah akan diberikan jalan yang lurus hingga akhir usianya, agar senantiasa beribadah dan beriman kepada Allah. Jalan yang lurus itu berupa petunjuk dan ketenangan hati ketika menghadapi berbagai suatu persoalan. Allah berikan ketenangan kepada jiwanya, Allah berikan kedamaian kepada hatinya. Inilah orang istiqomah.
Allah berikan jalan yang lurus kepadanya. Orang kalau sudah istiqomah dalam ibadah, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Inilah keuntungan orang yang istiqomah. Selalu berada dalam naungan Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam kehendak Allah dan kuasa Allah. Itulah hikmah istiqomah yang dilakukan oleh kita kepada Allah, mendapatkan suatu jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan istiqomah itu dalam kehidupan kita ada mendapatkan suatu motivasi. Ada motivasi, ada dorongan kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ataupun di akhirat kelak. Mendapatkan motivasi untuk melakukan suatu kebenaran. Ini kalau orang sudah istiqomah dalam menjalankan suatu ibadah amaliyah, mendapatkan suatu motivasi yang baik. Suatu dorongan naluriah yang baik untuk melakukan suatu kebaikan. Berbeda dengan orang yang tidak istiqomah dalam ibadah, nggak ada motivasi sedikit pun. Hidupnya akan kacau, hidupnya akan susah, hidupnya akan menderita. Kenapa? Istiqomah dalam ibadahnya nggak ada. Penuh dengan kegundahan, penuh dengan keresahan. Itulah orang kalau tidak istiqomah dalam beribadah. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tetap istiqomah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Ini kata Allah, luar biasa. Orang yang istiqomah itu tidak akan khawatir terhadap apa yang mereka lakukan. Gak akan pernah takut, gak akan pernah kecewa terhadap sesuatu apapun yang akan menimpa mereka. Kenapa? Istiqomah yang kuat di jalan Allah. Mereka tidak akan pernah sedih, gak akan pernah kecewa dalam menghadapi kehidupannya. Mereka itu Allah janjikan surga baginya. Luar biasa. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya, keutamaan istiqomah itu ada terpelihara kehormatannya. Luar biasa. Allah memelihara kehormatannya. Bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, Allah pelihara kehormatannya. Baik itu pribadinya, keluarganya, ataupun masyarakat dan sebagainya. Kalau sudah beristiqomah dalam ibadah, Allah akan jaga dia. Makanya sebetulnya Allah telah pesan juga kepada kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita sudah istiqomah dalam ibadah, insya Allah kita akan terjaga daripada yang namanya api neraka. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada istiqomah itu adalah wujud bersyukur atas nikmat Allah. Bahwasanya di setiap kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tetap komitmen melakukan perintah Allah, itu wujud syukur kita kepada Allah. Makanya syukur itu sebetulnya mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Orang kalau sudah bersyukur kepada Allah akan selalu istiqomah menjalankan perintah Allah. Istiqomah menghentikan larangan Allah. Berbeda dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak akan pernah istiqomah dalam ibadahnya. Kenapa? Menganggap ibadah itu hanya suatu kewajiban.
menganggap ibadah itu adalah suatu perintah. Kalau seandainya seseorang telah menganggap perintah itu suatu kewajiban, orang akan malas melakukannya. Tapi ketika seseorang menganggap perintah Allah itu suatu kebutuhan dalam kehidupannya, mereka akan selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kenapa dia butuh dengan itu? Dengan menganggap butuh perintah Allah itulah timbul istiqomah, berpendirian teguh dalam melaksanakan suatu perintah Allah. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada istiqomah itu adalah menjadi orang yang disiplin. Ini penting. Ini jelas ini. Orang kalau sudah istiqomah dalam melakukan suatu ibadah, suatu pekerjaan, suatu amalan, maka dia akan disiplin dalam kehidupannya. Kadang-kadang waktunya tidak pernah terpakai atau terlalaikan dalam kehidupannya. Setiap waktu yang diberikan Allah dalam kehidupannya, dia pandai memanfaatkan waktu itu sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan menggunakan waktu semaksimal mungkin menjadikan suatu manfaat dalam kehidupannya. Makanya orang barat mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Apa maksudnya? Kalau seandainya kita melalaikan atau membuat waktu itu hilang, maka kerugian akan dapat kita rasakan dalam kehidupan. Bak pepatah Arab juga mengatakan waktu itu adalah pedang. Kalau seandainya kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik, maka pedang itu akan memotong-motong kita. Begitulah orang disiplin dalam kehidupannya. Jadi kalau orang istiqomah dalam melakukan suatu amalan, maka membuat orang ini akan disiplin dalam kehidupannya. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, istiqomah itu adalah wujud keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Kita bisa lihat sejauh mana iman seseorang, seperti apa iman seseorang, kita bisa lihat dari istiqomahnya dalam beribadah. Semakin dia istiqomah dalam ibadah, berarti imannya semakin kuat kepada Allah. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keutamaan daripada istiqomah itu adalah tanda diterimanya amalannya oleh Allah. Tanda orang diterimanya amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap istiqomah dalam beribadah yang dia lakukan. Bahwasanya kalau seorang kalau tidak yakin diterima amal ibadahnya, maka dia tidak akan pernah melakukan ibadah itu lagi. Sholatnya dia tidak akan lakukan lagi. Kenapa? Nggak yakin. Puasanya dia tidak mau melakukan lagi. Kenapa? Tidak yakin. Dengan tidak yakinnya dalam ibadahnya diterima oleh Allah, maka istiqomahnya akan hilang. Tapi kalau seseorang telah beristiqomah dalam ibadah, maka itu bertanda insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Yang selanjutnya yang tak kalah pentingnya, keutamaan istiqomah itu adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu hikmah dan manfaat dalam kehidupan kita, bahwasanya istiqomah dalam kehidupan kita penting untuk kita terapkan agar ibadah yang telah kita lakukan terus menerus meningkat dan terus menerus komitmen dalam melakukan ibadah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Baik sahabat Tasya, demikianlah tausiah subuh pada pagi ini. Sebelum kita menerima telepon